Jadi ini bukan berarti untuk menghalau bencana, Iya. tapi untuk apa namanya, Supaya lebih peka. lebih peka Iya. terhadap apa yang akan terjadi. Ya, begitu. Rahayu Mbah. Rahayu, rahayu. Rahayu sedulur telatah Gunung Langit. Mbah, Ya, saya di sini mau mewakili sedulur yang merasa ketakutan akan terjadinya bencana alam, Mbah. mm-mm. Soalnya banyak sekali itu yang meramalkan tentang bencana alam yang akan terjadi. Barangkali sih Mbah mempunyai sebuah metode ataupun cara supaya bisa mengantisipasi bencana alam tersebut, Mbah. Supaya sedulur pun tidak merasa khawatir dan ketakutan, Mbah, akan hal itu. Jadi kamu mewakili sedulur telatah Gunung Langit ceritanya ya. Iya, Mbah. Rahayu, rahayu, rahayu. Sedulurku semua, ya. Di sini ingin saya sampaikan kabar bahagia buat sedulur yang merasa ketakutan akan datangnya musibah-musibah yang akan terjadi. Musibah-musibah yang dikabarkan entah itu dari BMKG, entah itu dari ahli spiritual, atau entah dari siapapun juga. Memang pada kenyataannya belakangan ini kan banyak sekali berita-berita ya yang mengabarkan akan terjadi megatrust lah. Bahkan apa namanya ya, sekarang sudah terbukti banyak sekali toh ya, Betul. banyak sekali terjadi bencana di sana kemari, bahkan di Myanmar sendiri kan baru Iya. kemarin sore lah ibaratnya ya. Nah, apakah itu benar-benar akan terjadi di tanah Jawa itu? Tanah Jawa ini maksudnya ya. Iya, Mbah. Benar. Memang itu akan terjadi. Ini mohon maaf, bukan berarti Simbah itu menakut-nakuti pada sedulur semua ya. Di sini juga Simbah mohon maaf. Bukan berarti Simbah itu merasa yang paling apalah, bukan ya. Hanya ada rasa ingin menyampaikan, barangkali sedulur semua mau memakainya, monggo silahkan. Bagi yang percaya silahkan dipakai. Buat yang tidak percaya silahkan nggak usah didengarkan atau tidak usah dipakai. Apalagi bagi mereka yang ketakutan tentang musyrik ya. Karena apa ya? Apa yang mau saya sampaikan ini tidak ada di catatan kitab-kitab suci agama apapun. Bahkan dari ilmu tentang sains pun sepertinya belum ada. Nah, sebelum saya sampaikan sedikit saya mau bercerita ya. Kadang sesuatu hal itu ya Iya. tidak bisa masuk akal. Iya. Ya, tidak masuk akal. Iya. Ya. Kenapa? Karena terlalu sempit akalnya. Mungkin seperti itu ya, terlalu sempit akalnya. Saya kasih contoh ya. Orang punya wudhu, Iya. batal wudhunya kentut ibaratnya contohnya. Iya. Tapi kenapa yang dibasuh kok mukanya bukan dari muka dan seterusnya? Kenapa kok bukan jalan yang keluar itunya? Itu kan nggak masuk akal. Iya. Itu kan punya maksud tertentu, punya makna tersendiri, ya kan? Iya. Seperti halnya ketika ini saya mau menyampaikan, ini tidak akan masuk akal, ya. Karena ya sangat tidak masuk akal sekali. Karena apa? Dimasukkan juga tidak akan masuk karena sempit pikirannya. Coba longgarkanlah pikiran ya agar bisa masuk. Dan nanti mudah-mudahan saya bisa menerangkan, saya perkecil kabar yang saya mau sampaikan ini biar bisa masuk ke akal ya. Saya ulas.
Jadi kemarin hari Jumat saya itu ke rumah seseorang yang berada di Kebumen. Iya. Di situ kok ada rasa getaran. Seperti saya itu kok bergetar tanah gitu. Tapi saya tanya pada orang yang di sebelah saya, katanya kok tidak mendengarkan atau tidak merasakan bahwa itu ada getaran. Ya. Nah, di situ ini nggak masuk akal tapi ya, Iya. ya. Saya itu bertemu sama seseorang. Seseorang itu memberikan kabar. Kabar tersebut cara terhindar dari musibah yang akan terjadi. Kelihatannya sih sepele sekali, sepele. Orang itu dengan cuman bawang putih aja. Bawang putih. Cuman kan tetap ada mantra-mantranya. Yang mana bawang putih tersebut itu diiris. Ya nanti saya kasih inilah ya buat sedulur. Yang bagi yang percaya saja ini ya. Bagi yang tidak percaya nggak usah didengarkan lah ya. Karena ini tentang keilmuan tanah Jawa. Keilmuan leluhur kita. Ya. Kenapa kok sampai segitunya memberikan trik atau cara? Karena saking sayangnya sekali leluhur kita itu terhadap kita. Yang mana kita itu seakan-akan melupakan keilmuan tanah Jawa ini. Iya. Hingga malah mendewa-dewakan keilmuan yang datang dari luar sana. Padahal di tanah kita sendiri itu banyak sekali. Lah kalau cuma dari negeri sana ya, maaf nggak saya sebut ya, contoh lah saya sebut aja dari negeri Arab, coba umpama. Kok rasanya Tuhan itu sempit sekali gitu ya, hanya keilmuan. Padahal Tuhan itu atau orang Islam bilang mengatakan Allah lah ya, ini secara jelas saja lah biar gamblang. Allah itu maha luas keilmuannya, tidak terbatas. Seperti tidak terbatasnya alam semesta ini. Kok hanya ilmu itu diberikan pada orang-orang tertentu? Iya. Hanya di Arab saja, umpama. Iya. Hanya orang di India dan di mana. Lalu, kok sempit sekali rasanya gitu ya, menurut saya pribadi ya. Karena luar biasa keilmuan. Apapun yang ada di alam semesta ini, itu dari Allah atau kalau pada umumnya dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ada dalam layaping luyup ya, datang seseorang memberikan kabar. Tapi ini bukan seperti suara begini ya. Iya. Kalau saya tangkap seperti suaranya, saya uraikan dengan bahasa kan begini. Ger, kabarkan pada teman-teman kamu untuk tidak merasa ketakutan. Memang benar adanya akan terjadi sesuatu hal, yaitu bencana yang sangat besar sekali, maha dahsyat. Tapi jangan takut. Lalu beliau itu memberikan contoh bawang putih diiris, dibagi 3. Nanti saya kasih tutorialnya. Mungkin kalau saya hanya saya melalui keterangan ini kan kurang jelas ya. Itu nanti ketika itu dipasang di atas bawang putih tadi setelah diiris, tapi ada mantranya juga ya. Iya. Dipasang satunya dipasang di atas genteng, satunya lagi dipasang di bawah genteng. Nah, itu aroma dari bawang putih yang ditaruh di atas genteng sama di bawah genteng itu, aromanya itu membuat diri seseorang itu tergerak ketika akan terjadi bencana yang akan menimpanya. Dia itu dilalah akan menyingkir dari tempat tersebut. Itu yang disampaikan oleh beliau ya. Tapi monggo silahkan percaya atau tidak ya silahkan. Ini hanya kabar yang saya terima. Ya. Kalau saya sendiri 100% percaya. Karena tidak mungkin beliau itu memberikan kabar yang abal-abal. Ya. Hanya saja saya merasa tergugah untuk menyampaikan, apalagi beliau juga
memberi amanat ya pada saya untuk menyampaikan pada sedulur-sedulur semuanya. Lah kebetulan di sini saya mempunyai sedulur-sedulur telatah Gunung Langit yang istilahnya yang suka nonton pada Simbah lah ya. Monggo nanti Simbah akan kasih tutorialnya bagaimana caranya. Dan mantranya pun nanti akan saya tulis di akhir video ya. Tapi sekali lagi ya, bagi orang yang takut musyrik ya, karena terkungkung oleh sebuah ajaran yang mana ajaran tersebut dari luar sana, nggak usah dipakai. Ini khusus orang yang percaya pada keilmuan tanah Jawa. Ya, apa kira-kira segitu aja cukup? Enggak Mbak, maunya biar lebih jelas lagi buat sedulur semua. Dan itu bawang putih konteksnya bukan untuk menangkal ya Mbak, jadi supaya seseorang tersebut lebih peka terhadap bencana yang akan datang ya. Betul sekali. Bukan berarti bawang putih tadi ketika diiris, kan diiris nih ya. Ya. Diiris di tengah-tengah persis bawang putih tadi ya. Nanti yang sebelah kanan diiris tipis dan diirisnya pun sekali potong. Seret, nggak boleh istilahnya sampai 2 kali. Seret. Kalau gagal ya ganti bawang gitu. Harus sekali potong. Seret gitu. Dan itu ada mantranya ya. Itu bukan untuk menangkal bencana itu bukan. Tapi dia itu dilalah akan terkonek dengan aroma. Ya mungkin bukan aroma karena udah dijemur ya di atas genteng kan pastinya aroma mungkin sudah habis. Tapi di situ kan yang makanya saya bilang nggak masuk akal itu. Seperti halnya kayak apa SIM card ya. SIM card kan bisa menyimpan video sebegitu banyaknya kok nggak masuk akal. Tapi setelah kita membuktikan sendiri kan masuk akal akhirnya. Ini pun kan tidak akan masuk akal ketika belum membuktikan. Ya. Jadi ini bukan berarti untuk menghalau bencana, tapi untuk supaya lebih peka. Lebih peka terhadap apa yang akan terjadi. Ya, begitu. Sudah cukup barangkali atau belum? Ya udah cukup Mbak. Sekiranya sedulur semua kurang memahami, bisa komen maupun DM di Telatah Gunung Langit ya teman-teman semua. Ya udah begitu ya Mbak. Ya. Rahayu sedulur. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan di hati saudara-saudara semua ya. Sekali lagi ya, ini khusus bagi orang yang percaya tentang keilmuan tanah Jawa. Rahayu, rahayu, rahayu. Sebelum memulai, di sini saya akan menunjukkan tutorial yang salah atau gagal. Perhatikan dengan seksama. Jika potongannya tidak lurus atau hanya terpotong setengah bagian, maka itu dianggap gagal. Jika sudah gagal, maka tidak bisa menggunakan bawang itu lagi. Dan harus diganti dengan bawang yang baru. Kali ini, saya jelaskan cara yang benar. Sebelum memulai cara ini, baca dulu mantra berikut. Pada saat selesai membaca mantra, harus dibarengi dengan membelah bawang putih menjadi 2 bagian. Kemudian potong tipis bawang putih sisi kanan dan kirinya. Dan harus terpotong sempurna dari atas hingga bawah.
Kemudian membaca mantra yang sama. Dan saat selesai membaca mantra, harus dibarengi dengan meletakkan potongan bawang tipis bagian kanan di atas genteng atau atap rumah. Dengan sisi belahan bawang pertama, posisinya berada di atas. Kemudian membaca mantra yang sama lagi hingga akhir. Dan harus dibarengi, meletakkan potongan bawang tipis bagian kiri di bawah genteng atau atap rumah. Jika masih bingung dengan video di atas, silakan komen di kolom komentar. Terima kasih. Rahayu, rahayu, rahayu.